Banyak ragamnya masalah terjadi karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak negari mempakayo diri. Media investigasi siap mengkritisi. Merusak negari mempakayo diri. Media investigasi siap mengkritisi. Makasih. Yang pertama, kamu berkarir tuh dari pegawai honor di Dinas PU Provinsi dari tahun 92 sampai tahun 2000. Jadi di provinsi kamu itu dikasih kepercayaan tentang di staf Jalan Kabupaten se-Sumatera Barat. Jadi semua jalan kabupaten se-Sumatera Barat dari tahun 92 sampai 2000 itu udah didatangi. Nah, udah kita datangi. Udah dilihat lah, udah dilihat. Tahun 2000 ditugaskanlah ke Mentawai sampai 2004 itu udah mulailah di Mentawai itu dikerangka tentang jalan kabupaten di Kabupaten Mentawai. 2004 kamu masuk ke provinsi dan masuk ke Damas Raya. Damas Raya lebih kurang 5 tahun. Kemudian kita kerangka lagi lah jalan kabupaten di Damas Raya, yang kita buka jalan lingkar Pulau Punjung yang tembus ke Timpe, dari Kota Baru ke Sungai Limau Batu Kangkung, Pulau Punjung ke Silago, dan kita bangunlah beberapa jembatan di saat itu di zaman bupatinya Pak Marlon Matuang. Setelah 5 tahun habisnya masanya Pak Marlon, kemudian kita kembali ke provinsi. Masuk ke Pariaman 2 tahun jadi Kabak Sekretaris BPBD, Kabak Pembangunan. Kemudian diminta lagi ke Damas Raya. Di Damas Raya ada lebih kurang 2 tahun. Kita bangun lagi Damas Raya 2 tahun. Kemudian diminta lagi ke Mentawai. Jadi Mentawai ini 2 kali, 2000 sampai 2004, 2014 sampai hari ini. Di Mentawai kita gagaslah jalan Trans Mentawai. Diuruslah izin kehutanannya semua. Akhirnya Seberut, Sipora clear tentang izin kehutanan, lepaslah menjadi jalan Trans Mentawai. Baik pun pakai utara selatan dan di Seberut, di Sipora, Trans Mentawai itu menjadi jalan nasional sekarang 77 kilo. Di Seberut, Trans Seberut itu 187 kilo. Sekarang udah terbuka sebanyak 180 kilo. Oh, jadi di Mentawai itu kita harus punya strategi. Waktu itu saya bikinlah Mutius 14 paket. Kenapa dilakukan Mutius itu? Kalau kita membangun 1 tahun kena kepulauan, itu akan memakan waktu transportasi mobilisasi alat. Kalau kita lakukan 1 tahun, akhirnya kita sibuk dengan mobilisasi alat saja. Akhirnya pelaksanaan pekerjaan itu tidak akan pernah tuntas. Langkah Mutius itulah satu langkah strategi bagaimana pekerjaan itu selesai. Jadi dibikinlah Mutius 14 paket di saat itu. Tujuannya apa? Supaya pembangunan itu tuntas. Dan anggarannya bisa kita anggarkan per tahun. Misalnya kemampuan daerah 1 tahun itu berapa? Nah, misalnya untuk infrastruktur ada 100 miliar. Kita bagi 14 paket di saat itu. Akhirnya apa? Kontraktor itu bekerja saja. Nah, kemudian kita bagaimana memikirkan uangnya.
Misalnya satu paket kita bikin 30 miliar atau 7 miliar atau 11 miliar. Nah, akhirnya apa? Pihak rekanan dia bekerja bagaimana tuntas, dan pihak Pemda memikirkan bagaimana menyiapkan uang. Nah, itu strategi. Yang kedua, kalau kita lakukan tiap tahun, lelang kita tiap tahun habis waktu 3 bulan. Nah, waktu 1 tahun 12 bulan. Apalagi pembahasan APBD, kemudian lelangnya Juli, Agustus. Kemudian pekerjaan itu tidak pernah akan tuntas. Nah, jadi kita harus punya strategi dengan cuaca lagi. Mentawai itu cuaca baik itu Januari sampai Februari, Maret, April. Juni, Juli, Agustus, September udah mulai hujan lagi. Nah, akhirnya apa? Kalau kita lelang Juli, Agustus, Januari, Februari, mulai proses. Paling-paling kontraknya Januari, Februari, Maret, April baru kontrak, atau Mei, atau Juni. Juni dia mulai bekerja musim hujan. Jadi kita harus memahami kultur daerah, bagaimana mensiasati untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu sangat penting. Insya Allah punya keinginan ada. Mudah-mudahan kalau Allah memberikan jalan ke kita, kalau masyarakat memberikan kepercayaan ke kita udah mulai mendaftar. Karena saya 1 Januari 2023 udah pensiun. Udah melakukan pensiun, kita udah mendaftar salah satu partai untuk bisa mencoba mengabdi tingkat nasional, akan mendaftar sebagai anggota DPR RI kalau Allah mengizinkan, kalau ada dukungan dari masyarakat dan kita semua, bahwa kita Sumatera Barat kita butuh anggaran pusat, kita butuh anggaran dari pusat. Kalau di APBD kita sendiri, kita kan tidak mampu untuk membangun infrastruktur di Sumatera Barat. Kita akui itu. Kita sadar betul bahwa kita harus mencari anggaran APBN untuk membangun infrastruktur pusat. Kita lihat saja hari ini, berapa banyaknya terbengkalai infrastruktur kita, yang mana jalan mantapnya pun sekarang sangat jauh. Bukan main, banyaknya kita lihat jalan-jalan nasional pun udah mulai banyak yang parah-parah. Ini mengganggu ekonomi kita. Ya, pesan kita, kita harus berjuang untuk mencari anggaran APBN untuk membangun Sumatera Barat, dan perlu kebersamaan dan perlu sinergi semua kita, dan kita akan bisa kuat kalau kita bersama-sama, dan tidak bisa mungkin kita akan berjalan sendiri-sendiri untuk membangun Sumatera Barat.